Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Beda dengan gelombang bunyi. Misalnya, kita tidak akan bisa mendengar bunyi kalau tidak ada udara. Misalnya di tempat kedap suara tidak akan bisa terdengar bunyi karena tidak ada udara. Nah, udara itu yang merambat, yang menjadi media atau medium untuk merambatkannya. Ya. Nah, kalau gelombang elektromagnetik dia tidak butuh medium atau perantara untuk merambat. Jadi semua yang tidak butuh medium untuk merambat itu adalah contoh dari gelombang elektromagnetik ya. Gelombang elektromagnetik memiliki sifat-sifat diantaranya dia merupakan gelombang transversal, merambat tanpa medium, cepat rambatnya sama dengan cepat rambat cahaya, yaitu 3 kali 10⁸ meter per sekon, dapat mengalami pemantulan, dapat mengalami pembiasan, dapat mengalami pelenturan, perpaduan, dan polarisasi. Ya, ini adalah sifat umum pada gelombang. Nah, kali ini akan dijelaskan tentang trik cepat menghafal spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik ini adalah urutan gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik ini banyak sekali macamnya. Kamu pernah mendengar sinar X, sinar Roentgen, ke sinar ultraviolet. Kamu pernah mendengar gelombang radio, gelombang televisi. Nah, ini spektrumnya ini dia punya urutan dari panjang gelombang kecil ke besar atau frekuensi dari kecil ke besar. Ini ya Ibu akan menjelaskan triknya dulu. Triknya cukup kalian hafalkan Gruti Rada Teller. Gruti Rada Teller. Apa itu G? G adalah sinar gamma. R itu adalah sinar Roentgen. Ya. Kalau orang-orang sinar Roentgen di rumah sakit dia pakai sinar Roentgen atau sinarnya itu adalah sinar X. Jadi sinar X sama dengan sinar Roentgen. U adalah sinar ultraviolet. Tahu ya ultraviolet ya. Nah, ultraviolet itu yang dari matahari. C adalah cahaya tampak. T adalah cahaya tampak. Cahaya tampak itu yang ada pada pelangi, misalnya Mejiku, Hibi, Niu. Kemudian I adalah sinar inframerah. Ya. Nah, kemudian rada, ini adalah radar atau gelombang mikro. Kemudian tele itu adalah gelombang televisi, dan R itu adalah gelombang radio. Nah, jadi kalian cukup menghafalkan Gruti Rada Teller. Nah, di sini Ibu akan jelaskan sedikit kira-kira ini sinar gamma. Kalian pasti pernah ya mendengar istilah sinar gamma. R itu adalah Roentgen atau sinar X yang biasa digunakan untuk Roentgen. U adalah ultraviolet. Jadi ultraviolet ini dari cahaya matahari. Dan ini ultraviolet ini bisa mengakibatkan kanker kulit ya kalau terpapar langsung ya. T ini tidak semuanya, ini bisa mengakibatkan. Jadi maksudnya bisa mengakibatkan. T adalah cahaya tampak seperti pelangi, Mejiku, Hibiniu, merah, jingga, kuning, biru, hijau, ungu. I adalah sinar inframerah. Nah, sinar inframerah ini contohnya remote TV itu pakai sinar inframerah. Rada itu adalah radar atau gelombang mikro. Jadi kalau orang ingin mencari jejak, misalnya ada pesawat yang jatuh, ingin mencari jejak di mana pesawatnya, kita pakai gelombang radar ya. Disebut juga sebagai gelombang mikro. Tele itu adalah televisi, gelombang televisi kita di saluran televisi kita, dan R adalah gelombang radio. Nah, urutan ini itu adalah panjang gelombang dari kecil ke besar, dan frekuensi gelombang itu dari besar ke kecil. Apa maksudnya? Jadi ini panjang gelombang ini Gruti Rada Teller ini memiliki panjang gelombang dari kecil ke besar. Berarti ini paling kecil. Gamma paling kecil, semakin ke sini semakin membesar. Sementara frekuensinya dari besar ke kecil. Jadi sinar gamma ini memiliki frekuensi paling besar. Kemudian ini lebih kecil daripada sinar gamma, dan seterusnya semakin ke sini dia semakin kecil. Jadi diulangi, panjang gelombangnya dari
kecil ke besar, ini kecil semakin ke kanan semakin membesar, frekuensinya dari besar ke kecil. Jadi di sini besar, semakin ke sini semakin mengecil. Oke, itu saja trik untuk menghafalkan urutan spektrum gelombang elektromagnetik. Semoga dipahami dan diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.